Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudara Setiawan. Saya dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Langasri. Sebelum saya menjelaskan deskripsi mengenai mata kuliah yang saya ampu, izinkan saya menjelaskan bidang keahlian saya, yaitu manajemen sumber daya manusia dan kewirausahaan. Dalam semester ini, saya mengampu mata kuliah kewirausahaan. Baik, akan saya jelaskan mengenai mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama tentang kontrak perkuliahan. Mata kuliah kewirausahaan dengan kode mata kuliah MKK 302 semester ke-3 jumlah SKS 3. Deskripsi dari mata kuliah ini, mata kuliah kewirausahaan menjelaskan pengetahuan tentang konsep, fungsi, proses dan model penerapan kewirausahaan dalam bidang bisnis. Sedangkan kompetensi, capaian pembelajaran lulusan akan didapat dalam kemampuan akhir yang diharapkan. Yang pertama, mahasiswa akan mampu menjelaskan ruang lingkup kewirausahaan. Yang kedua, mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep, konteks, hakikat, karakteristik dan nilai-nilai kewirausahaan. Mahasiswa akan mampu menjelaskan dan mengembangkan kewirausahaan. Mahasiswa akan menjelaskan ide dan ruang kewirausahaan dalam konteks bisnis. Mahasiswa akan mampu menjelaskan analisis bisnis, studi kelayakan, perencanaan strategis bisnis. Mahasiswa akan mampu mendefinisikan perkembangan strategi bersaing etika bisnis dalam konteks global. Strategi pembelajaran dalam mata kuliah kewirausahaan. Metode perkuliahan dilakukan dengan menggunakan metode student-centered learning dengan metode pembelajaran yang meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, kunjungan ke UMKM, dan presentasi latihan. Ceramah kelas dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan materi yang akan disampaikan dalam tiap kali pertemuan. Menumbuhkan motivasi bagi mahasiswa dalam usahanya menggali pengetahuan yang lebih secara mandiri dengan penggunaan media belajar dari buku perpustakaan dan media lainnya. Tanya jawab yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen untuk memperdalam materi yang disampaikan. Diskusi kelompok dilaksanakan untuk membahas dan menyelesaikan satu kasus. Melaksanakan kegiatan pembelajaran luar kampus untuk mendukung proses perkuliahan. Kriteria dan standar penilaian. Evaluasi merupakan bagian dari proses pembelajaran yang dimaksud untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Evaluasi dengan menilai kemampuan berdasarkan kriteria penguasaan materi, kreativitas, dan kedisiplinan. Kriteria ini sebagai pedoman penilaian yang bersumber pada aktivitas mahasiswa di kelas, mengerjakan pekerjaan rumah, menjawab kuis, keberhasilan dalam pelaksanaan diskusi, dan jawaban dalam ujian. Bobot masing-masing kriteria adalah sebagai berikut. Penguasaan materi, persentase 35%, kreativitas 35%, dan kedisiplinan 30%. Adapun dalam kriteria menggunakan penilaian sebagai berikut. Nilai A, poin 4, range 86 sampai dengan 100. Nilai B, poin 3,5, range 81 sampai dengan 85. Nilai B, poin 3, range 31 sampai dengan 80. Nilai BC, poin 2,5 dengan range 66 sampai dengan 70. Poin C atau nilai C dengan poin 2, range 61 sampai dengan 65. Pembobotan nilai ditentukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut. Ujian semester 30%, nilai tugas individu 20%, nilai tugas kelompok 20%, dan kehadiran 30%. Ketentuan dalam perkuliahan, mahasiswa diharapkan senantiasa menjunjung tinggi kedisiplinan dan kejujuran, mentaati peraturan akademik dan norma kehidupan kampus. Hadiran mahasiswa minimal 75% dari 16 kali pertemuan. Daftar hadir
hanya diedarkan selama perkuliahan berlangsung, tidak diizinkan mengisi data hadir setelah kuliah selesai. Bagi mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan masuk kelas. Pengajar terlambat 20 menit tanpa pemberitahuan, kuliah dapat ditiadakan dan akan dicari penggantinya. Demikian deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kelas kewirausahaan. Pada pertemuan kedua, saya akan menjelaskan tentang disiplin ilmu, objek studi kewirausahaan, dan perkembangan ilmu kewirausahaan. Ini kita lihat dalam gambar. Ya. Saya tidak bermaksud untuk mempublish anaknya Presiden Jokowi, tapi saya hanya melihat dari sisi usaha mereka, yaitu makanan. Ini dua-duanya makanan, yang satu markobar, yang satu pisang. Ini adalah sebagai salah satu contoh. Inilah kewirausahaan. Terus ini yang berikutnya, gambar berikutnya ini tentang kewirausahaan di sektor lain, yaitu bisnis pariwisata. Terus berikutnya ini adalah gambar atau pesan moral dari seorang tokoh wirausaha yang sangat terkenal, yaitu Om Bob Sadino, kurang lebih ngetrennya seperti itu. Dia bilang dan mengatakan bahwa bisnis itu hanya modal dengkul. Bahkan jika Anda tidak punya dengkul, bisa pinjam dengkul orang lain. Ya, jadi betapa mudahnya berbisnis, tinggal niatan kita. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Kita bicara secara ilmiah atau secara sumber buku bahwa disiplin ilmu kewirausahaan atau entrepreneurship adalah nilai tentang kemandirian, berpikir kreatif, soft skill, dan kerja keras. Dan berikutnya dampak jangka panjang yang diharapkan dari pembentukan nilai-nilai kemampuan menangkap dan mengekspresikan peluang menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual dan nilai tambah. Jadi Dr. S.R. Ciputra dari Indonesia Entrepreneur of the Year tahun 2007 menjelaskan merubah kotoran dari rongsokan menjadi emas. Inilah penyemangat atau tagline yang memotivasi kita bahwa kewirausahaan atau wirausaha atau entrepreneurship itu capaiannya harus menjadi sesuatu yang bisa menjadikan itu lebih baik, bisa dianggap merubah kotoran dan rosokan menjadi emas. Sampai di sini paham apa itu disiplin kewirausahaan? Oke, saya lanjutkan ke berikutnya. Menurut Soeharto Pramono, kewirausahaan adalah disiplin ilmu yang independen karena memiliki beberapa hal. Kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata. Di sana terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang nyata. Berikutnya, kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu permulaan usaha dan perkembangan usaha. Dan berikutnya, disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Seperti tadi kasusnya markobar. Kita bicara markobarnya saja. Kalau markobar itu kita tahu bahwa itu adalah makanan martabak. Banyak sekali yang sudah berwirausaha ke arah sana, tetapi hanya dirubah sedikit menghasilkan sesuatu yang berbeda, yaitu dengan hiasan toppingnya saja. Jadi mampu menciptakan sesuatu yang baru dan yang berbeda. Oke, saya lanjutkan. Kewirausahaan adalah alat untuk menciptakan pemertaan usaha dan mendapatkan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Objek studi kewirausahaan yang pertama, kewirausahaan adalah suatu kemampuan merumuskan tujuan hidup, memotivasi diri, yaitu melahirkan suatu tekad kemampuan yang besar, berinisiatif, yaitu mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah orang lain. Ya, jadi beda
berbeda dengan bos. Kalau bos itu dia tidak menciptakan apa-apa, tapi dia memerintahkan apa-apa kepada anak. Tapi kalau entrepreneur dia akan mengerjakan sesuatu, bisa diskusi, kemudian mencapai kata sepakat dan kemudian menghasilkan sesuatu yang baru. Berinovasi, melahirkan kreativitas atau daya cipta, dan setelahnya dibiasakan berulang-ulang akan melahirkan motivasi. Membentuk modal material, sosial, dan intelektual. Berikutnya mengatur waktu dan membiasakan diri, yaitu selalu tepat waktu dalam segala hal. Berikutnya kemampuan mental yang dilandasi. Inilah objek studi kewirausahaan. Yang terakhir, membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik dan meyakinkan. Terus perkembangan ilmu kewirausahaan. Menurut Richard Cantillon, seorang warga negara Prancis tahun 1755, adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah kewirausahaan atau wirausahawan dalam bukunya Measure sur la nature de commerce and engineering, yang dijelaskan bahwa wirausahawan adalah sebutan bagi para pedagang yang membeli barang di daerah-daerah yang kemudian menjualnya dengan harga yang tidak pasti. Itulah sebabnya disebut berani mengambil resiko atas ketidakpastian. Jadi tahun 1755 itu kita belum merdeka, bahkan masih dijajah gitu ya. Richard Cantillon sudah mengungkapkan yang benar. Yang berikutnya Schumpeter 1912. Wirausahawan tidak selalu berdagang atau manajer, tetapi juga seorang unik yang memiliki keberanian dalam mengambil resiko dan memperkenalkan program-program inovatif serta teknologi baru dalam perekonomian. Yang berikutnya Peter Drucker tahun 1994. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan yang berbeda. Merahnya adalah baru dan berbeda. Terus Thomas Zimmer, ini dia lebih modern. Kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan mencari peluang yang dihadapi setiap orang dalam setiap hari. Ini pedagang dan pengusaha. Dalam kondisi sakit, maka pedagang tidak akan terganggu omsetnya, tetapi kalau pengusaha, omset jalan terus. Dalam kondisi mood berkurang, maka akan mempengaruhi penjualan. Kalau itu pedagang, kalau pengusaha tidak akan berpengaruh. Kalau dia meninggal, maka usahanya ikut mati dan usahanya jalan. Tapi di sini ada yang ditanyakan. Oke, jadi Anda melihat kondisi ini ya, ketika sakit maka omset tidak masalah. Seperti yang punya Gojek atau yang punya Grab atau yang sekarang yang lagi ngetren Shopee Food, ya, dia di rumah ketika malas ya udah dia pakai kursi goyang ya, atau dia berliburan yang mengerjakan anak buahnya. Apakah Anda tidak ingin seperti itu? Ya, jadi fondasi dasar dari mata kuliah kewirausahaan itu ingin membentuk mahasiswa menjadi entrepreneur yang ada. Jadi setelah Anda keluar dari kuliah nanti atau mungkin sebelum Anda kuliah, Anda sudah bisa menciptakan suatu bisnis. Menciptakan itu kemudian dijalankan, tidak hanya menciptakan atau tidak hanya itu. Oke, untuk pertemuan yang pertama ini silakan nanti Anda mencari dua kegiatan berwirausaha di sekitar tempat tinggal. Temukan jawaban dari kedua tempat tersebut tentang apa motivasi berwirausaha. Nanti silakan Anda membuat daftar pertanyaan sendiri, tetapi masih ada kaitannya dengan motivasi. Kemudian tetapi hasil wawancara Anda dengan paham? Paham. Baiklah, kelas kewirausahaan untuk sore hari ini ada pertanyaan?
Kalau belum, karena waktunya sudah melebihi jadwal, maka saya akhiri. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.